Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raidifa Fadilah, NIM 23002125. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dan hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi dimanapun yang ada, yang pada akhirnya kalau dibiarkan akan berakibat terjadinya miskomunikasi yang sangat-sangat fatal jika dibiarkan. Dalam komunikasi, banyak sekali prinsip-prinsip yang harus kita pahami. Yang pertama, komunikasi itu adalah proses. Proses yang dimaksud adalah proses simbolik. Komunikasi tidak harus merupakan kalimat-kalimat panjang, tapi cukup berupa simbol-simbol, dan itu sudah mengidentifikasikan kepada orang-orang sesuatu yang disampaikan. Yang kedua, setiap perilaku yang dilakukan harus mempunyai potensi dalam bentuk apapun. Kita tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Apapun itu, walaupun sekecil apapun itu, kita pasti berkomunikasi. Apakah itu berperilaku, perbuatan, kata-kata, gerakan badan disampaikan dalam bentuk komunikasi. Yang ketiga, punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi menunjukkan muatan dari komunikasi. Dimensi ini disandingkan secara verbal, sedangkan dimensi hubungan disandingkan secara non-verbal. Dimensi ini menunjukkan isi dari komunikasi, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakan komunikasi yang akan disampaikan. Selanjutnya yaitu komunikasi melibatkan prediksi komunikasi. Komunikasi ini akan melibatkan prediksi dari komunikator atau prediksi dari komunikator. Yang kelima, fleksibilitas dan efektivitas. Fleksibilitas dan efektivitas ini sangat ditentukan oleh kemiripan latar belakang, sosial budaya, pendidikan, agama, ras, dan segala macam. Yang keenam, komunikasi ini bersifat non-sekuensial, artinya komunikasi manusia pada dasarnya adalah komunikasi tatap muka, artinya harus dua arah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hambatan. Banyak sekali hambatan yang mungkin terjadi dan jika tidak diatasi akan menimbulkan miskomunikasi. Yang pertama yaitu sumber hambatan. Sumber hambatan yang bersifat emosional dan sosial serta kultural. Yang kedua, sadar atau tindak hambatan memberikan penilaian yang menghakimi pembicara. Yang ketiga, hambatan lain dalam komunikasi adalah ketika gagal menangkap maksud dari konotatif. Yang keempat, ketika terjadi kesalahpahaman atau yang biasa disebut distorsi pesan karena tidak saling mempercayai satu sama lain. Ketika sang komunikator menyadari kemungkinan kendala itu terjadi, kemudian komunikator harus mengantisipasi sejak awal supaya bisa memperkecil rusaknya terjadinya miskomunikasi. Selanjutnya kita akan melihat kendala-kendala apa saja yang ada dalam komunikasi. Yang pertama, pengaruh perbedaan status sosial misalnya. Contohnya orang ekonomi level atas dan ekonomi level rendah. Orang ekonomi level atas itu cenderung lebih merendahkan, lebih tidak memandang orang-orang yang ekonominya level bawah, sehingga
mengakibatkan sendatan komunikasi. Yang kedua adalah perbedaan budaya. Kan Indonesia ini sangat-sangat beragam. Indonesia ini sangat-sangat beragam akan budaya, sehingga mengakibatkan bisa terjadi kesalahpahaman. Budaya ini berbeda dengan budaya yang ada di, misalnya di Medan, kata itu tidak kasar menurutnya, tapi di Padang menurut kita itu adalah kata yang kasar, sehingga terjadi kesalahpahaman. Dari sisi penerima juga ada kendala-kendala yang terjadi, seperti terjadinya penyimpangan persepsi. Contohnya yang disampaikan oleh si A itu, tapi yang diterima oleh si B itu tidak sama yang disampaikan oleh si A. Jadi kita sebagai komunikator harus memperhatikan betul siapa lawan bicara kita. Yang harus diperhatikan dalam komunikasi agar komunikasi berjalan sesuai dengan harapan kita adalah, yang pertama, komunikasi itu satu arah atau dua arah. Tapi yang jelas komunikasi selalu dua arah. Maka kalau dua arah, sebagai komunikator dituntut untuk paham lebih banyak. Yang kedua, mendengarkan sambil memahami ketika orang berbicara. Ketika orang berbicara, kita harus mendengarkan, kita harus terbiasa mendengarkan dengan baik-baik apa yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga, persepsi yang selektif dalam mendengarkan dan menanggapi sesuatu. Kita itu harus selektif akan sesuatu yang disampaikan oleh orang lain. Yang keempat, memahami sudut pandang orang lain. Sudut pandang orang lain ini harus kita pahami ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.